Ya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus memaksimalkan kinerja sektor perdagangan dan peningkatan ekspor di tengah pandemi. Upaya dan langkah Kemendak itu diantaranya adalah dengan peluncuran digitalisasi pasar tradisional, inovasi ekspor dari daerah hingga pembangunan infrastruktur penunjang perdagangan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus memaksimalkan kinerja sektor perdagangan dan peningkatan ekspor di tengah pandemi. Hal ini ditempuh dengan menerapkan berbagai langkah dan strategi dalam memperkuat pasar dalam negeri serta meningkatkan daya saing sektor perdagangan luar negeri. Sejumlah langkah diupayakan seperti digitalisasi pasar tradisional, inovasi kepala daerah dalam ekspor, dan pembangunan infrastruktur guna menunjang perdagangan. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan, digitalisasi pasar tradisional merupakan program yang sangat tepat dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Melalui transaksi digital bisa meminimalisasi risiko penularan serta memberi dampak positif ke sektor perdagangan. Selain digitalisasi di pasar tradisional, inovasi ekspor dari daerah serta pembangunan infrastruktur diharapkan bisa menggerakkan perdagangan dan ekonomi. Menurutnya, manfaat tol sangat besar dalam perspektif perdagangan, arus distribusi akan lebih lancar sehingga harga-harga akan lebih murah. Selain itu juga dampaknya pada arus supply chain produksi. Bahan mentah dan bahan baku untuk berbagai industri, pertanian dan lain-lain akan lebih murah sehingga produk daerah juga akan meningkat daya saingnya. Ya, untuk membahas lebih jauh mengenai upaya Kementerian Perdagangan dalam rangka memaksimalkan sektor perdagangan dan peningkatan ekspor, khususnya di tengah pandemi. Saat ini langsung saja kita akan membahasnya bersama Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Pak Jerry, apa kabar? Saya sehat, semangat selalu. Terima kasih. Alhamdulillah, semangat selalu ya dan selalu sehat di tengah pandemi. Kalau kita bicara soal bagaimana memperkuat perdagangan dan juga ekspor, sebelum kita masuk ke sana, apa kabar sekarang kinerja perdagangan kita di memasuki kuartal keempat 2020 ini? Ya, kita lihat kan dalam kondisi yang cukup baik ya, dilihat dari neraca perdagangan kita ya, yang positif, yang surplus ya, dengan mencapai angka per Agustus 2020 itu 11,05 miliar US dollar ya. Artinya itu menunjukkan tren yang positif, dan juga di tengah masa pandemi COVID-19 ini ternyata Indonesia mampu mencetak neraca perdagangan yang surplus ya. Tentu itu kami patut syukuri ya, dan tentu kita harapkan akan tetap meningkat dan kita jaga dan kita tetap waspada, dan tentunya kita berharap itu semua bisa memberikan dampak yang positif ya, baik itu bagi aktivitas perekonomian maupun juga perdagangan ya. Dan tentu itu merupakan salah satu pesan yang kita bisa berikan secara optimis kepada publik ya, bahwa dengan adanya neraca perdagangan yang surplus, yang positif ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa kita harus menciptakan trade balance yang positif ya, tentunya kita harus terus-menerus secara kontinu dan juga berkesinambungan memelihara ini ya, dan tentunya bisa membuat ini menjadi sesuatu yang lebih positif lagi ke depannya ya. Dan saya pikir itu juga salah satu indikator ya, bagaimana kita bisa terus-menerus memberikan hal-hal yang positif kepada sektor-sektor lain ya, baik itu di finansial maupun sektor real dan sebagainya. Karena apapun yang kita lihat, bagaimana kalau kita bisa memberikan situasi yang positif dan juga cukup bisa kondusif untuk masyarakat bisa mengetahui ya, karena apapun itu masyarakat harus diberitahu ya bahwa memang neraca perdagangan kita sampai saat ini masih surplus dan positif. Oke, kabar baiknya adalah kalau kita lihat data tadi seperti yang Pak Jerry bilang bahwa Agustus 2020 ini kita masih tumbuh positif di tengah turbulensi ekonomi global yang dimana negara lain sudah memasuki masa resesi, walaupun kita kuartal 2 dan 3 juga sudah mulai agak warning begitu, tapi kalau untuk kinerja perdagangan kita masih tumbuh positif. Tapi sejauh ini upaya Kementerian Perdagangan sendiri untuk terus meningkatkan perdagangan dan juga ekspor kita di masa pandemi ini apa saja, Pak Jerry? Ya, tentu kita kan banyak memiliki instrumen-instrumen ya, baik itu di dalam negeri maupun juga di luar negeri ya. Pertama, kalau kita bicara dari sisi aktivitas ya, kita kan Kementerian Perdagangan memiliki yang namanya perwakilan di luar negeri ya, di atas perdagangan, dan juga ITPC, Indonesia Trade Promotion Center ya, yang tersebar itu di kurang lebih sekitar 31 negara.
dan itu 41 perwakilan ya, baik itu di tingkat ibu kota maupun juga di tingkat kota-kota besar ya di luar ibu kota. Nah, mereka itu menjadi salah satu ujung tombak terdepan dalam memasarkan, dalam melakukan promosi, dalam melakukan business matching, dan juga tentunya identifikasi terkait dengan produk-produk apa yang bisa diekspor dan produk-produk apa yang menjadi tepat sasaran bagi negara-negara yang membutuhkan ya. Karena saya pikir ini salah satu yang paling penting adalah bagaimana memetakan ya demand-demand tersebut di negara-negara yang ada di seluruh dunia ya. Karena kita harus menyasar secara tepat bagaimana misalnya negara A atau negara B membutuhkan produk A atau B atau C atau D dan seterusnya. Karena kalau kita tidak bisa secara tepat memetakan itu, nantinya eksportir atau pengusaha atau pelaku usaha tidak akan secara tepat bisa mengekspor hal-hal tersebut, ekspor produk-produknya mereka, sehingga nanti akan terjadi misselling di situ. Nah, itulah tugas dari ITBC dan juga ADA kita yang secara konsisten dan secara terus-menerus dan bekerja keras melakukan itu ya. Dan juga tidak lupa kita juga banyak berkoordinasi ya, tentunya kan dengan KBRI ya, dan juga dengan KJRI ya, dan itu semua saya pikir lintas kementerian dan lembaga ya, dengan Kementerian Luar Negeri ya, dan juga dengan para asosiasi dan juga dengan para pelaku usaha. Tetapi itu hanyalah dari sekian banyak yang memang kami lakukan. Belum lagi kalau kita bicara trade agreements ya, perjanjian dagang. Sekali lagi trade agreement ini penting ya. Kenapa penting? Karena perjanjian dagang, negosiasi dagang yang kami lakukan itu sangat mempengaruhi dan juga memberikan kemudahan-kemudahan dan juga dampak-dampak yang sangat positif untuk perluasan ekspor ya. Sebagai contoh misalnya ya, kalau mungkin sudah disebutkan beberapa kali di beberapa media mungkin perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Australia ya, dengan Hong Kong yang baru-baru ini disahkan dan sudah masuk dalam tahap implementasi. Contohnya misalnya di Australia itu hampir sekitar 7.000 produk itu nol ya tarif biaya masuknya ke negara tersebut. Demikian juga dengan Hong Kong, hampir sekitar 5.000 tarifnya juga nol masuk ke Hong Kong dan seterusnya. Artinya apa? Itu kan memotivasi dan juga mendorong dan juga mempermudah ya bagaimana barang-barang yang memang bisa diekspor ke negara-negara tujuan akan menjadi lebih ringan baik secara cost, efisiensi dan juga secara praktis ya. Sehingga itulah salah satu yang juga bisa dilakukan dan memang secara konkret dilakukan. Itu baru kita bicara 2 perjanjian dagang. Sementara kita sudah ada sekitar 15 yang sudah selesai, yang sudah masuk ke dalam tahap ratifikasi dan juga masuk dalam tahap implementasi. Belum lagi ongoing negotiation yang kami lakukan, yang selama ini kami lakukan bersama juga dengan lintas KL, yang diharapkan dalam tahun ini kita bisa menyelesaikan perjanjian-perjanjian besar ya, baik itu dengan Eropa, baik itu dengan negara-negara di Timur Tengah dan juga misalnya seperti di Turki dan juga ada di Afrika, di Mozambik dan seterusnya. Belum lagi dengan perjanjian dagang yang kita explore ya, yang selama ini mungkin belum menjadi sasaran karena itu bukan menjadi bagian dari non tradisional ya. Sekarang kita mencoba untuk mengekspor negara-negara tersebut ya. Nah, kalau kita bicara dari perjanjian banyak sekali manfaatnya dan itu yang harus kita terus lakukan dan kita sosialisasikan kepada publik. Belum lagi kalau kita bicara Trade Expo ya. Belum lama ini kan Kemendak ya melalui Pak Menteri Perdagangan sudah meluncurkan Trade Expo digital ya di beberapa negara baik di Singapura dan seterusnya untuk memasarkan secara digital di tengah adanya pandemi COVID-19 ini. Kami manfaatkan teknologi secara maksimal ya untuk bisa memperkenalkan, memperluas dan juga pada ujung-ujungnya mengenhance ekspor kita. Nah, itu adalah sebagian yang bisa kita lakukan dan kami terus lakukan ya, walaupun kita sedang mengalami COVID-19 dan tidak hanya Indonesia, tetapi kurang lebih 200 negara mengalami hal yang sama. Tapi Kementerian Perdagangan, pemerintah dalam hal ini secara terus-menerus tetap berupaya dan bekerja dan juga berinovasi dalam rangka untuk ujung-ujungnya adalah meningkatkan perekonomian, meningkatkan aktivitas perdagangan, dan tentunya adalah memberikan hal-hal yang positif ya kepada keberlangsungan hidup di masyarakat. Oke, baik. Kalau kita bicara soal disrupsi, saat ini kan juga kondisi ini membuat banyak sekali disrupsi terjadi, begitu. Banyak sektor yang terdisrupsi, termasuk misalnya digitalisasi adalah suatu keniscayaan. Ya. Sampai sejauh ini seperti apa digitalisasi yang juga digagas oleh Kementerian Perdagangan untuk supaya orang tidak tetap menjalankan physical distancing? Apakah ada program yang juga digalakan oleh Kementerian Perdagangan saat ini? Betul sekali. Jadi khusus terkait dengan digitalisasi ya, digitalisasi di sektor perdagangan ya. Kebetulan baru-baru ini kebetulan saya berkesempatan secara langsung ya untuk melakukan
upaya digitalisasi di pasar tradisional ya. Dan memang itu sesuai dengan banyak tuntutan ya, baik itu dari para pelaku usaha, dari konsumen, dan juga tentunya apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita itu harus melaksanakan protokol kesehatan secara tertib ya dan secara maksimal ya. Seperti arahan Bapak Presiden adalah bagaimana kesehatan itu kan adalah utama, tetapi juga harus ada balance dengan adanya aktivitas perekonomian, termasuk khususnya perdagangan. Nah, oleh karena itu konkretnya ya, secara konkret dan secara real ya, Kementerian Perdagangan dalam hal ini berupaya melakukan upaya digitalisasi pasar ya, di pasar-pasar yang ada di Indonesia ini ya. Kita mencoba untuk menyisir beberapa pasar yang ada di Indonesia di beberapa daerah ya. Salah satunya yang mungkin sempat kami lakukan secara langsung itu di Manado ya, di Sulawesi Utara ya. Dan itu kita secara langsung melihat dan menyaksikan, dan kita menggandeng salah satu alat transaksi digital, penyedia digital, jasa digital, dan itu kita menginstal itu di pasar ya, di lapak-lapak, di gerai-gerai tersebut, dan itu kita pasang alat untuk bisa mengidentifikasi dan juga mengenali ya secara scan melalui aplikasi digital, dan itu mempermudah transaksi non tunai ya, cashless ya. Kenapa itu penting? Ya, ini kan salah satu bagian dari bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatan di tengah adanya pandemi COVID-19, yaitu dengan cara misalnya mengurangi kontak fisik ya kan. Kalau kita misalnya di pasar kita melakukan transaksi secara tunai, kan mungkin ada kemungkinannya kita menggenggam uang, kita kasih dan kita ambil lagi kembali dan seterusnya. Itu kan ada kemungkinan misalnya adanya kontak fisik melalui tangan per tangan, atau mungkin uang yang sudah kita pegang dan seterusnya. Dan itu mungkin ada potensi untuk penularan COVID-19 ini. Tetapi dengan adanya pembayaran cashless ya, non tunai ya, dengan digital, itu sangat membuat segala sesuatu menjadi lebih praktis dan lebih aman ya. Dan juga tidak hanya praktis dan juga aman, tetapi juga cepat ya, dan bisa sangat dibuktikan dan bisa dilihat. Mungkin waktu itu kami sempat berkesempatan secara langsung menyaksikan dan melakukan itu, transaksi pembayarannya itu tidak sampai 5 detik ya. Kita hanya men-scan ya melalui sebuah namanya KRIS ya, Quick Response Indonesian Standard, yang bekerja sama juga dengan BI ya. Jadi itu prosesnya pakai QR code gitu. Betul ya Pak Jerry ya? QR code KRIS karena kan sejauh ini kan sering mesinnya menggunakan EDC, tapi sekarang ternyata lebih praktis lagi, lebih dengan praktis QR code lagi, gitu lebih ya? advance lagi. Dan ini kan langsung dengan Bank Indonesia kan ya, dan itu dipasang di setiap toko, di tiap lapak-lapak, setiap gerai-gerai tersebut. Hanya tinggal ditaruh begitu aja. Kita buka handphone kita ambil gadget kita download aplikasi tersebut, ya kan? Kita scan, ya, masukkan jumlahnya. Berapa misalnya 50.000, 100.000, ya kan? Tidak sampai 5 detik, 3 detik bahkan sudah langsung terbayar dan langsung itu masuk ke penjualnya, ya, tidak mengendap, ya. Dan ini artinya salah satu yang real, yang konkret, yang efisien, yang bisa dilakukan ya. Dan saya pikir itu sangat memberikan manfaat yang positif. Belum lagi kalau kita bicara misalnya hal yang lebih teknis ya, belanjanya misalnya 60.000 ya, kalau kita masih pakai cash, mungkin kita nggak ada uang pas, kita bayar 100.000, ada kembalian ya. Kalau misalnya ada kembalian, kalau nggak ada kembalian, ditukar pakai barang, atau mungkin nanti kembaliannya belakangan, tunggu mesti ada interaksi lagi dengan pedagang satu dengan pedagang yang lain. Nah itu contohnya. Dengan ini enggak, langsung tepat nominalnya, langsung terbayar ya, dan langsung tereksekusi. Nah, hal-hal seperti itu. Ya, ini kan sangat teknikal, tetapi kan ini sangat memudahkan Mbak Popi. Artinya masyarakat secara praktis bisa menggunakan dan juga langsung diberikan, dan juga mengurangi kontak fisik, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini memperkuat dan menertibkan, dan juga ikut mensupport pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi pas itu message-nya. Kita mengutamakan kesehatan, aktivitas perdagangan tetap jalan dan tetap dilakukan, dan semua pihak bisa menikmati dan juga mendapatkan manfaat yang positif. Nah, itu sangat konkret, dan itu yang kami lakukan, dan kami berharap ya, tidak hanya di satu kota tapi juga kota-kota lain, dan kami juga sudah roadshow ke beberapa kota, beberapa daerah, melihat dan juga menggandeng alat-alat atau tenan-tenan alat yang bisa disupport dan mensupport pembayaran digital ini. Ya, tentunya kita bekerja sama juga dengan pemerintah daerah ya, baik itu di provinsi
di kota maupun juga kabupaten. Seperti yang lalu kami dengan pemerintahan Kota Manado ya di Sulawesi Utara ya, wali kotanya hadir langsung ya dengan lengkap dengan Forkompidanya, dengan dengan Kapolseknya, dengan Danimnya dan seterusnya. Kami melihat secara langsung dan juga dengan teman-teman dari penyedia transaksi digital tersebut ya kan. Dan tentunya ya hal ini disaksikan bisa langsung oleh masyarakat dan masyarakat sangat antusias. Terbukti pada saat itu ada sekitar lebih dari 100 ya yang sudah secara bersemangat ya memasang dan juga melakukan transaksi digital tersebut. Nah, kami harap ini jumlahnya bisa bertambah terus ya dan tentunya bisa dijadikan salah satu contoh ya untuk daerah-daerah lain, untuk pasar-pasar lain sehingga kebiasaan untuk menggunakan ini dapat ditingkatkan gitu. Oke, ini menarik. Kemudian juga tujuannya adalah bagaimana agar pelaku pasar ini juga terus go digital. Tapi ada hal mungkin pasti banyak sekali lah hambatannya karena nggak banyak juga orang-orang apalagi di Indonesia Timur yang sadar dengan literasi digital dan juga kondisi menggunakan aplikasi. Nah ini suatu tantangan mungkin untuk Kementerian Perdagangan, kemudian juga soal infrastruktur mungkin Pak Jerry yang ada di daerah Indonesia Timur. Ini bagaimana memberikan kesadaran, literasi dan juga menjawab tantangan ini untuk mereka? Baik, jadi memang kalau kita lihat salah satu infrastruktur yang dibutuhkan tentunya adalah jaringan, ya kan? Karena begini, kan kalau di Indonesia ini ya secara khusus kan penetrasi untuk online ya untuk internet itu kan lebih banyak masuk melalui gadget ya, melalui handphone ya ketimbang misalnya komputer gitu kan. Hampir semua kan yang menggunakan internet sekarang kan bisa mengakses melalui telepon ya, melalui handphone ya, melalui gadget gitu kan. Sehingga kemanapun mereka berada, mereka pergi, baik itu ke pasar atau mungkin ke rumah atau kemanapun, mereka pasti akan ada akses internetnya. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa kuat sinyal misalnya yang diterima oleh gadget tersebut. Ya, dan tentu kita mengetahui bersama memang di beberapa wilayah masih minim ya, baik itu sinyal, jaringan, ya, BTS dan seterusnya. Nah itu yang terus-menerus memang kami berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah ya. Nah, seperti contohnya misalnya di Manado kemarin, ya kebetulan memang di daerah tersebut di kota Manado itu di tempat yang saya melakukan kunjungan dan melakukan observasi langsung sinyalnya bagus ya, sinyalnya cukup cukup kuat ya sehingga semua pengguna handphone di situ bisa mengakses ya dan juga bisa menggunakan aplikasi tersebut, aplikasi digital dan melakukan pembayaran dan tidak ada masalah yang seperti saya bilang tadi kurang dari 5 detik, 3 detik sekian bahkan itu menunjukkan apa jaringannya sudah ada. Ya, tetapi kan kita juga memperhatikan juga misalnya daerah-daerah lain. Nah, oleh karena itu butuh ya sebuah sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ya. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan misalnya mau ke daerah lain ya tentu pemerintah daerahnya juga mensupport lah dari segi apa dari segi infrastruktur tadi yang dibilang ya, dari mulai jaringannya mungkin blank spot yang mungkin harus diperhatikan secara lebih mendalam ya. Dan tentunya kita juga harus perhatikan misalnya berhubungan dengan lokasi kan, lokasi bagaimana lokasi tersebut dia tidak hanya kondusif untuk jaringan tetapi misalnya katakanlah kondusif untuk listrik, terangan ya, karena bagaimanapun misalnya kalau handphone kita lowbat atau apa kan butuh charge ya, nggak semua juga mungkin bawa power bank ya, itu bisa di charge seperti itu, hal seperti itu ya, itu hal-hal kebutuhan dasar memang, tetapi kan itu bisa di manage dan bisa dilakukan dan juga bisa ditingkatkan. Nah, dan kami berharap ya tentunya daerah-daerah lain di seluruh Indonesia ini kan secara infrastruktur kalau dari kebutuhan dasar kan sudah minimal sudah diperhatikan oleh pemerintah daerah masing-masing ya, dan memang itu salah satu kewajiban lah bagi pemerintah khususnya daerah untuk menyediakan pelayanan ya khususnya dalam soal infrastruktur. Makanya infrastruktur itu penting. Jadi kalau ada yang bilang bahwa infrastruktur itu mungkin kurang menjadi prioritas, saya pikir itu harus menjadi prioritas ya, karena bagaimanapun juga apalagi di era digital sekarang ini yang semuanya itu serba cepat, serba efisien, serba praktis ya, serba menggunakan gadget ya, itu kan pasti akan membutuhkan hal-hal yang sifatnya harus didukung oleh infrastruktur ya. Dan kita kan juga tidak hanya aktivitas di pasar yang kita menggunakan misalnya gadget ya. Misalnya kita mau melakukan transaksi keuangan misalnya ya kan, misalnya mau transfer atau kita misalnya mau melakukan aktivitas finansial misalnya di marketplace misalnya dengan menggunakan gadget, itu kan juga membutuhkan internet. Hal seperti itu. Nah, tentunya ini juga akan bekerja sama dengan provider-provider. Nah, provider-provider itu kan banyak yang mempush adalah dari teman-teman di pemerintah daerah. Nah, hal-hal seperti itu Mbak Pupi yang saya pikir ya itu manfaatnya sangat positif loh untuk masyarakat. Dan masyarakat antusias waktu saya datang ke Pasar Bersehati di Kota Manado di Sulawesi Utara ya, tidak hanya dari wali kota dan juga Forkompida, tetapi masyarakat sangat
menyambut secara positif dan secara antusias dan secara bersemangat, dan bahkan mereka minta, ayo dipasang, yang belum dipasang, yang belum mendapatkan fasilitas untuk bisa berbayar digital tolong dipandu. Nah, mungkin dari situ kita bisa masuk dalam untuk bisa meningkatkan itu, misalnya lewat sosialisasi. Karena memang juga perlu kita sadari bahwa sosialisasi mungkin untuk menggunakan aplikasi tersebut kan juga harus diedukasi dan juga harus disampaikan ya. Artinya infrastruktur sudah siap ya, semuanya sudah siap, tetapi mungkin caranya, know-how-nya untuk melakukan transaksi digitalnya belum tahu. Nah, ini saya pikir ya, ini tugas kita semua, termasuk juga dari provider dan juga dari pemerintah daerah juga, dan juga dari kita untuk bisa memberikan pesan pada publik begini ya caranya, step-stepnya, sehingga nanti memudahkan mereka dan juga semakin men-encourage, memotivasi mereka untuk bisa menggunakan aplikasi digital ini. Oke, baik. Menarik. Nanti kita akan kembali lagi membahasnya, tapi kita jeda sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami.